Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nama Syahrin, NIM 19612319. Materi presentasi yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Latar belakang manajemen sumber daya manusia adalah usaha untuk memanfaatkan sebaik mungkin tujuan organisasi. Kemajuan suatu organisasi banyak juga ditentukan oleh mutu sumber daya manusia yang berpendidikan, berketerampilan tinggi, dan menguasai iptek. Peran manajemen sumber daya manusia sangatlah berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan, karena sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dan sangatlah menentukan dalam hidup suatu perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, setiap orang tentunya memiliki potensi yang luar biasa dan belum dimanfaatkan secara penuh. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu program yang khusus dibuat oleh pemerintah sebagai upaya mencegah adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bagaimana cara mengenali hal-hal yang berpotensi menyebabkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, dan juga tindakan antisipasi apabila terjadinya kecelakaan dalam kerja menurut Oki 2011 dalam Ilvani dan Nugraheni 2013. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas para karyawan. Apabila suatu perusahaan peduli dengan keberadaan dan kesejahteraan karyawan, contohnya peduli terhadap keselamatan dan kesehatan para karyawan, maka karyawan akan meningkatkan produktivitas kerjanya terhadap perusahaan. Apabila tingkat keselamatan kerja tinggi, maka kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat, dan kematian yang dapat ditekan sekecil mungkin. Apabila keselamatan kerja rendah, maka hal tersebut akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan sehingga berakibat pada produktivitas yang menurun. Berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana produksi manusia dan cara kerja merupakan bagian dari persyaratan. Manajemen sumber daya manusia juga adalah kunci keberhasilan atau kesuksesan organisasi di suatu perkantoran dalam keselamatan kerja. Salah satu pekerjaan yang dimiliki risiko tinggi dan sangat berbahaya adalah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Rumusan masalah: bagaimana tingkat keselamatan dan kesehatan karyawan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan penelitian: untuk mengetahui tingkat keselamatan dan kesehatan karyawan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Batasan masalah: luas lingkup hanya meliputi informasi seputar keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Informasi yang disajikan yaitu definisi keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, fungsi dari program K3, bagaimana cara meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, fungsi BPBD, serta cara mengurangi tingkat stres karyawan kantor BPBD. Baiklah, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan 2016 dalam Febrian 2016 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Keselamatan kerja
Menurut Buntarto 2015 dalam Patel 2019 menyatakan bahwa keselamatan kerja adalah keadaan terhindar dari akan bahaya selama melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja sangatlah bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Kesehatan kerja. Menurut Hartatik 2014 dalam Nugraha 2019 menyatakan bahwa kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Baiklah, saya akan menjelaskan kerangka pemikiran, yaitu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Indikator keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, kondisi tempat area kerja. Kedua, pengaturan udara. Ketiga, pengaturan penerangan. Keempat, konsumsi perlengkapan kerja. Kelima, kondisi fisik serta mental karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis data, data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 140 orang karyawan atau pegawai kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 responden. Definisi operasional variabel menurut Anwar Prabu Mangkunagara 2016 dalam Purbani dan Selviana 2019. Definisi menurut Anwar Prabu Mangkunagara 2016 dalam Purbani dan Selviana 2019 ialah keselamatan serta kesehatan kerja membuktikan bahwa keadaan yang nyaman ataupun selamat dari penderitaan, kehancuran ataupun kerugian di tempat kerja. Indikator yang pertama, kondisi tempat area kerja. Kedua, pengaturan udara. Ketiga, pengaturan penerangan. Keempat, konsumsi perlengkapan kerja. Kelima, keadaan fisik serta mental karyawan. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang saya pakai adalah yang pertama itu reedukasi. Reedukasi merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam mencari tema dan polanya. Menurut Sugiano 2018, data yang telah direedukasi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus atau peristiwa-peristiwa dan sebagai acuan pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus dari penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskripsi atau gambaran suatu objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Teknik analisis data. Yaitu analisis komponensial. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau dengan yang kontras.
Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan pengumpulan data yang bersifat regulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditentukan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.